Qala, yang kedua, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku anil iman. Qala antu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab, wa rusuli, dan rasul-rasul, wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi. Nampak ya? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumil akhir, waktu, dan kita sudah bahas itu satu persatu. Qala sadaqta, berkata orang tersebut, engkau benar. Qala, maka yang ketiga pertanyaannya adalah fa akhbirni anil ihsan, beri kabar kepadaku anil ihsani, tentang ihsan. Jadi pertanyaan pertama tentang apa Pak? Islam, kemudian pertanyaan kedua tentang iman, dan pertanyaan ketiga dari malaikat tersebut tentang ihsan. Nah, memang derajatnya harus sampai ihsan, Pak. Qala, berkata Rasulullah, anta'budallaha, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarah fa innahu yara, jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka anggap saja seolah-olah Allah itu sedang melihat kamu. Nah, di sini ada muraqabah dengan musyahadah, Pak ya. Nah, jadi apa? Muraqabah dengan musyahadah. Jadi muraqabah itu mendekatkan diri kepada Allah seolah-olah kita sedang melihat Allah, ada kenyamanan dan ketentraman di dalam beribadah. Gitu. Kalau musyahadah, seolah-olah kita sedang ditatap oleh siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ihsan ini harus ada muraqabah dengan musyahadah. Nah, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Nah, jadi rukun ihsan itu satu. Apa Pak? Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa begitu, seolah-olah engkau sedang ditatap oleh Allah. Itu ihsan. Makanya Allahu Akbar. Di dalam salat Allahu Akbar. Apa ya? Kadang-kadang kalau salat sendiri banyak sekali Pak ya. Setan itu cepat sekali apa? Merasuki jiwa dan pikiran. Karaos Pak sok emut hutang dina netepan, dudu netepan. Kadang-kadang naon anu leungit gitu nya. Allahu Akbar. Iya, ada tadi teh uang tadi simpen dina lomari. Allahu Akbar. Henteu kitu dicana winungna ada mainnya. Allahu Akbar. Budak minta jajan gitu. Sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Budak ku budak mantep diinjem ku bapak sholihin uang teh. Allahu Akbar. Selesai salat uang pun ketemu Pak ya. Subhanallah. Jadi sangat dekat sekali itu. Ihsan kita mungkin sebetulnya. Jadi kan rukun Islam ada 5 katanya Pak ya. Kemudian rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Jumlahnya berapa? 12. Nah, maka orang mengatakan cenah cilaka 12 tidinya Pak. Ya cilaka 12 karena dia tidak punya rukun iman, rukun Islam, kemudian tidak punya ihsan. Jadi cilaka 12 gitu. Jadi ada aya deui cilaka nu panggede-gedena kecuali cilaka 12. Nah kan cek orang sunat itu wah cilaka, ieu mah cilaka sabaraha? 12. Kalau ada 2 jelema nu sarua teu ceurigna teh disebutna teh 11. Wah, eta mah eta mah sarwana 11. Teu sarua teu ceurigna. Nah, jadi ada orang yang mengait-ngaitkan cilaka 12 ini dari rukun agama. Jadi rukun agama itu 3, Islam, iman, dan ihsan. Bapak harus tahu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 berarti 5 tambah 6 11, rukun ihsan 1. Apa rukun ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Hafal tidak Pak? Harus apa sekarang? Rukun ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau
engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, kalau tidak bisa seolah-olah engkau sedang ditatap oleh Allah, gitu Pak. Nah, kaitannya dengan apa? Rukun ihsan. Kemudian pertanyaan ketiga, sebetulnya ini hadis Bapak sudah tahu di dalam kitab Arba'in. Pak akhbirni anis sa'ah. Nah, dia berkata, akhbirni, beritahukan, kabarkan kepadaku anis sa'ah, tentang kiamat. Nah, jadi yang ketiga pertanyaan orang tersebut yaitu malaikat Jibril adalah tentang anis sa'ah, kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Nah, jadi begitu Pak. Rasulullah tidak menjawab tentang apa? Hari kiamat, malah dibalikkan. Pangersa langkung kuninga mati dibatan abdi tentang poe kiamat. Al-mas'ul gitunya anha bi'a'lama minas sa'il, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Qala malaikat Jibril ini berkata lagi, Pak akhbirni an imaratiha. Ya, beritahukan kepadaku tentang amaratiha. Amal itu tanda-tandanya. Jadi hanya diberitahukan tanda-tandanya saja Pak tentang kiamat ini ya. Qala, pertama tanda kiamat itu adalah antalidal amatu robbatha. Antalida telah melahirkan amatu budak, robbatha beliannya gitu. Tuannya. Antalidal amatu robbatha, antalida telah melahirkan alamatu budak gitu, wanita budak, robbatha tuannya. Artinya apa? Jadi di sini nanti akan dibahas dengan jelas tentang makna antalidal amatu robbatha, tapi nanti karena lebih jauh lagi akan secara sepintas saja Pak ya, tentang antalidal amatu robbatha, seorang budak melahirkan anak tuannya. Artinya apa? Ada ulama yang berpendapat terlalu banyak apa Pak tawanan dari anak-anak dan seorang wanita. Jadi kalau anak-anak dan wanita itu sudah tertawan, maka itu adalah tanda-tanda kiamat. Karena anak-anak dan wanita ini kan tetua tedosa Pak ya, sehingga menjadi tawanan. Ada yang memaknai seperti begitu. Kemudian antalidal amatu robbatha, ada yang memaknai ya seorang budak kan melahirkan anak, kemudian anaknya itu menjadi seorang raja penguasa, sehingga menganggap hina terhadap siapa Pak? Terhadap ibunya, karena ibunya jadi dijual belikan. Itu makna yang benar. Kemudian makna yang paling mudah untuk antalidal amatu robbatha, ya banyak anak yang tidak lagi hormat kepada orang tua. Padahal jelas wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi tanda yang pertama adalah anak doraka kolot. Itu tanda kiamat. Anak sudah tidak lagi menghormati orang tua. Ada Pak orang tua yang dibunuh oleh anaknya? Oh, tidak sedikit Pak. Banyak. Kemudian ada enggak kalau sudah menjelang masa tua dan masa pikun, orang tuanya itu dihinakan oleh siapa Pak? Anaknya. Dimasukkan kemana Pak? Itu kan udah menjadi tanda-tanda kiamat. Nah itu antalidal amatu robbatha. Sehingga orang tuanya sendiri yang harus dia hormati, yang harus dia muliakan, dianggapnya apa Pak? Ya dianggapnya budak. Anaknya yang dilahirkan yang menjadi tua. Tanpa terasa Pak. Urang teh sok ngaririweut kolot teh nyaho geus budak teh garege nyaho ripuh ngurus budak teh. Ayo dibere deui ku incu. Nu sok nitipkeun incu ka saha Pak? Buyut. Ya gitu kan. Tinimbang ka batur cenah mending keneh ka saha Pak? Anini. Nah eta teh sama antalidal amatu robbatha, karena kenapa sudah apa? Ngaririweuh saha Pak? Nya ngaririweuh ninina gitu. Anak nama ya seperti begitu Pak. Itu yang pertama, tanda dari kiamat. Kemudian wa antarul hufat al-uratal ala wa antara al-hufat, engkau dapat menyaksikan orang yang nunyeker cenah Pak al-hufat ini, kemudian al-urat, kemudian orang yang bertelanjang gitu. Kemudian al-alata, orang yang miskin, ri'a asyati, pengembala kambing,
yatatawwaluna fil bunyan, orang-orang miskin mampu membangun gedung-gedung mencakar. Nah, itu ini adalah tanda-tanda dari kiamat. Al-urat itu Pak telanjang. Nah, al-hafat ini nyeker al-hafat ini. Kemudian al-urat apa? Telanjang. Ada Pak yang telanjang zaman sekarang? Banyak. Padahal berpakaian tapi apa? Ngalupet gitu Pak ya. Nah, itu sama intinya. Tanda-tanda kiamat juga. Ri'asyat yatatawwaluna, orang-orang miskin berlomba-lomba dalam apa? Membangun gedung. Summan tolako, kemudian dia pulang. Pala bisa malian. Kemudian Rasulullah SAW merenung sebentar. Summa qala, kemudian berkata Rasulullah kepada Umar, ya Umar, hei Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Qultu, aku berkata, kata Umar, Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya alam lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril, nah sesungguhnya yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, atakum datang kepada kalian, yu'allimakum mengajar kamu sekalian, dinakum tentang agama kamu sekalian. Nah ini Pak, rawahu Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah jadi pertanyaan pertama malaikat Jibril ini adalah tentang Islam, kemudian tentang iman, yang kedua tentang yang ketiga tentang ihsan, dan yang keempat tentang hari kiamat. Beliau tidak mengatakan kapan waktunya, hanya menyebutkan tentang apa? Tanda-tandanya saja, ciri-cirinya saja. Ciri-ciri kiamat itu adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Nanti akan banyak lagi Pak ciri-ciri kiamat yang akan disebutkan. Di antaranya adalah antalidal amatu robbatha, seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian terlihat banyak orang yang telanjang kaki, telanjang badan. Kemudian orang miskin yang usyad pengembala domba, ya tatawaluna fil bunyan, mereka membangun apa? Istana, membangun apa? Gedung-gedung. Di antara tanda-tanda kiamat. Qauluhu wa wadu'a kafain. Enggak usah lah, ini tadi udah. Wa qaulu fa'akhbirni anil ihsan. Qauluhu, ucapan fa'akhbirni, kabarkan kepadaku tentang ihsan, yakni al-ikhlas wa yajuju ayya'niya bihi ijadul amal. Jadi ihsan itu apa? Di sini dikatakan al-ikhlas. Jadi ihsan itu kan tadi Pak, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraq. Bimana katanya tentang ihsan di sini adalah al-ikhlas. Ikhlas itu adalah wa yajuju ayya'niya bihi ijadatul amal. Ada kesungguhan, ada keseriusan di dalam melakukan amal, ada kekhusyuan. Jadi ikhlas itu begini Pak, ada kekhusyuan, ada keseriusan di dalam melakukan amal. Wahada tafsirnya akhassu, lebih dikhususkan minal awal dari pertama. Kemudian qauluhu anta'budallaha ka'annaka tarahu, ucapan anta'budallaha ka'annaka lam takun tarahu fa innahu yarahuk, hada min jawami kalam. Ini adalah mencakup semua ucapan. Li'annahu, karena ucapan tersebut syamula, mencakup maqamal musyahadah wa maqamul muraqabah. Jadi ucapan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu ini mencakup maqam musyahadah dan muraqabah. Bayanu dzalika wa idahu, bayanu dzalika menjelaskan hal itu, wa idahu dan penjelasannya, anna sesungguhnya, lil abdi bagi seorang hamba, fi ibadatihi di dalam ibadahnya, salasu maqama. Jadi Pak, ibadah itu ada 3 tingkatan. Kira-kira kita sudah mencapai tingkatan mana ya? Al-awwalu, yang pertama, ayyaf alaha, seyogianya ibadah tersebut dilaksanakan, dikerjakan alal wajhil ladhi yaskutu, terhadap wajah, terhadap satu tujuan, alladzi yasqutu, yang mampu menggugurkan ma'ahu darinya, thalabus syar'i, permintaan syariat, bi antakuna mustawfiyatan, merasa cukup, tercukupi, lisuruti, terhadap syarat-syarat wal arkan. Jadi Pak, tingkatan ibadah yang pertama itu adalah tergugurkannya segala kewajiban. Itu kan terasa oleh kita Pak ya. Jadi kalau penting macupar kewajiban lah, sesuai dengan rukun jeung syarat. Nah itu juga sudah ibadah. Jadi tingkatan ibadah yang pertama adalah
tergugurkannya kewajiban. Waktunya puasa, waktunya sholat yang 5 waktu hanya cupar kewajiban dikum gak jelang gitu Pak. Nah gitu kayak teh namanya teh apa, tapi tidak terlepas dari syarat dan rukun. Jadi tingkatan ibadah yang pertama itu adalah hanya tergugurkannya kewajiban. Nah seyogianya ibadah itu bukan hanya tingkatan pertama, harus lebih naik lagi. Asani yang kedua, ayyaf alaha, hendaklah ibadah itu dikerjakan kadalika begitu juga waqodistagroko fi biharil mukasyafah. Nah ini Pak, derajat muraqabah ya. Di dalam beribadah itu seyogianya tenggelam fi bahril mukasyafah, di dalam lautannya mukasyafah. Jadi kita seolah-olah melihat Allah gitu. Allahu Akbar, berat ya. Saya sendiri belum bisa sampai sana. Kata ka'annahu yarallah, sehingga seolah-olah dia sedang melihat Allah. Wa hadza maqamu sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah makomnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makom Rasulullah itu dia sholat seolah-olah dia sedang bukan sedang dia ditatap, tapi dia sedang menatap siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya penuh dengan kekhusyuan di dalam ibadah sholat. Nah, ini adalah makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'altu waju'ilat qurratu aini fi sholat, sehingga kata Rasulullah ada ketentraman. Qurratu ain ini kan menyedapkan apa? Pandangan. Ada ketentraman, ada kenyamanan fi sholati, di dalam sholat. Jadi kalau ada kenyamanan, ketentraman di dalam sholat, selain Allah itu terlupakan Pak. Nah ini adalah makomnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kan makom siapa Pak? Makom Umar bin Khattab ya. Waktu dia tertusuk oleh tombak kan sudah makom muraqabah, seolah-olah dia sedang menatap Allah, sehingga tidak terasa ada tombak yang menancap. Oh, urang mah ujung-ujung tombak apa ya? Toge. Nyamuk hinggap saja. Buang. Komo aduh, bisa galak rasa keur salat teh gitunya. Allahu Akbar. Subhanallah akbar. Nah, itu yang kedua disebutnya apa? Maqam muraqabah, Pak ya. Jadi seolah-olah sedang menatap Allah Subhanahu wa taala. Coba we Pak karaos lah. Urang mah panginten teu tiasa kapalidinya minimal punten minimal gitu. Di dalam membaca bacaan salat yang penuh dengan kekhuduan, penuh dengan kekhusyuan. Contoh, Robbi firli, gitu Pak ya. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya minimal gitulah gitu. Orang kan Robbi firli Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhanallah. Jadi lain subhannya itu kayak minimal alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, saja gitu. Ya kalau sholat berjamaah mah insya Allah Pak akan mengikuti aturan siapa? Imam. Nih masalahnya teh muraqabah teh tatkala kita sholat sendiri, alhamdulillah ya kan budaya kan toh kayak acara mageningan banyak meniblang nanti rusuhan tepat. Nah Rasulullah sudah muraqabah, gitu ya, di dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang ketiga adalah ibadah itu tingkatan ketiga, ayyab alaha kadalika, melakukan ibadah kadalika seperti waqad golaba alaihi annallaha ta'ala yushahidu, dan dia merasa annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yushahiduhu, menyaksikan dirinya. Wa hadza wa maqamul muraqabah, dan ini adalah maqam muraqabah. Fa qauluhu fa illam takun tarah nuzulu ala maqamil mukasyafah ila maqamil muraqabah.
Fa ilam takun taroh, jika engkau tidak bisa melihat Allah, nuzuluhu, turunnya dari makom mukasyafah kepada makom muraqabah. Atau ilam ta'bud wa anta min ahli ru'yah fa'budu wa anta bihaisu ta'taqidu annahu yaraka, seolah-olah engkau dilihat, ditatap oleh Allah. Fakullun minal maqamati salasa, maka ketiga makom ini tadi yang sudah disebutkan, ihsan ini adalah namanya ihsan, illa annal ihsan, kecuali annal ihsan alladhi huwa syartun, yang menjadi syarat fisihatil ibadah, di dalam keabsahannya ibadah. Innama huwal awwalu li annal ihsan alladhi huwa fil akhir min sifatil khawas. Tapi ihsan yang terakhir itu adalah tadi tingkatan ibadah yang akhir adalah min sifatil khawas, dari sifat orang-orang yang terkhusus. Wa ya ta'addaru min dzalika kasir, tapi sangat sulit bagi sebagian orang. Jadi untuk tingkatan 2 dan tingkatan 3 itu akan banyak kesulitan bagi orang gitu. Cuma akan mudah sekali bagi siapa Pak? Bagi mereka yang mempunyai satu kekhususan, keistimewaan. Ya mungkin kadang-kadang kita kan hanya tingkat makom pertama saja Pak ya. Tapi seyogianya kekhusuan di dalam ihsan itu tadi teh anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, jadi kalau untuk makom yang ketiga di sini disebutkan min sifatil khawas gitu. 2. Jadi tingkatan kedua dan ketiga ini adalah min sifatil khawas, dari sifat kekhususan, akan merasa sulit untuk kebanyakan sebagian orang ya. Mungkin derajatnya para nabi dan para wali Pak ya gitu. Jadi kan kalau seolah-olah kita sedang menatap Allah, kan lebih dahsyat lagi Pak ya, karena pikiran kita akan tertuju seolah-olah saya melihat istri saya. Berarti yang ditatap apanya Pak? Wujudnya. Itu kan akan sulit bagi kita kalau menatap apa Pak? Ya menatap wujud. Ya kan kalau bagi Rasulullah itu sangat mudah. Ya bagi kita kedudukan ihsan adalah penuh dengan kekhusyuan. Makanya Pak, di antara syarat-syarat sholat khusyuk itu satu tadabburul makna. Nah, di antara syarat-syarat sholat khusyuk itu tadabburul makna. Tadabbur itu apa? Menghayati tentang maknanya. Berarti bukan sholat harus diterjemahkan Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tidak seperti begitu sholat, tapi harus tadabburul makna, menghayati tentang makna kalimat yang kita ucapkan. Minimal kita ngeh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha apa? Yang maha agung, wa bihamdi, dan segala puji milik Allah. Nah itu Pak, minimal ngeh terhadap apa Pak? Arti apa yang kita ucapkan. Nah itu kaitannya dengan apa? Sholat khusyuk. Ada banyak syarat-syarat terkait kepada sholat khusyuk. Gitu. Jadi ringkasnya Pak, saya kira cukup saja untuk saya, karena ke bawahnya ini keterangan tentang kalimat-kalimat seperti urut, kemudian alat secara khusus, kemudian lain tadi sudah dibahas secara ringkas kaitannya dengan pertama kenapa musannif ini mendahulukan tentang apa Pak? Rukun iman dan rukun Islam, karena rukun iman dan rukun Islam ini sangat penting gitu untuk diketahui. Jadi dikatakan bodoh, dikatakan jelek, dikatakan hina bagi mereka yang mengaku seorang muslim atau mukmin, tapi tatkala ditanya tentang tentang Islam, tentang rukun Islam dan rukun iman, dia tidak tahu. Yukbahu bil akil, dipandang buruk katanya, dipandang jelek bagi mereka yang mengaku muslim dan mukmin tapi tidak tahu rukun iman dan rukun Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah waktu Rasulullah Muhammad SAW kedatangan siapa Pak? Seseorang yang berpakaian putih, kemudian berambut hitam, tidak kelihatan bekas perjalanan. Kemudian bertanya tentang Islam, dijawab oleh Rasulullah, tapi dia membenarkan jawaban Rasulullah. Kemudian dia bertanya tentang iman, disebutkan. Kemudian bertanya tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian bertanya tentang hari kiamat.
yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, hanya memberitahukannya tanda-tandanya saja. Kemudian yang kedua tentang tingkatan ibadah. Tingkatan ibadah itu ada berapa Pak? Ada 3. Satu, ibadah itu hanya dikerjakan sebatas gugurnya akan kewajiban tapi tidak terlepas dari syarat dan rukun. Nah itu penting maju parwe lah kewajiban. Itu pan bahasana oke ulang tingkatan pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan dia seolah-olah sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan Jadi ada ketentraman, kenyamanan di dalam melaksanakan ibadah tingkatan kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga itu yusyahidullah, dia sedang merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak, tingkatan ibadah. Alhamdulillah. Saya kira cukup dulu Pak. Nanti kita langsung masuk kepada makna la ilaha illallah. Ada yang ditanyakan dulu? Ada Ustaz, sedikit aja tentang ciri-ciri kiamat itu Ustaz. Kan ada yang mengatakan itu timbulnya Dajjal dan dengan mata satu, itu dari mana hadisnya? Iya, betul. Dajjal Pak ya? Ya, keluarnya Dajjal. Ini sebetulnya ada dibahas di sini Pak. Nah, sebetulnya ditambah lagi di antara tanda-tanda kiamat itu adalah matahari terbit dari mana Pak? Ya, dari barat. Kemudian munculnya dabah Pak. Dabah itu apa? Hewan melata. Kemudian ya sudah menjadi satu pengetahuan umum di antara tanda-tanda kiamat itu datangnya Dajjal. Gitu ya. Dajjal ini kan bermata satu. Tapi kan Dajjal di sini Pak, apakah Dajjal secara hakiki atau Dajjal secara majazi? Kalau Dajjal secara majazi mungkin sekarang juga sudah apa? Ya, kan orang Sunda apa kan Dajjal itu dada jeung Dajjal, dada jeung bujal kan. Itu kan Dajjal. Kalau dada dan bujal sudah dohir kan itu sudah juga Dajjal. Artinya apa? Timbul angkara murka. Kalau sifatnya Dajjal memang yang dicontohkan oleh Rasulullah bermata satu, ya itu adalah karakter yang harus diwaspadai. Memang Dajjal itu seperti begitu. Itu. Jadi banyak nanti hadis-hadis lain yang mengemukakan tentang tanda-tanda kiamat. Di antaranya tadi munculnya binatang melata yang sangat tapi katanya itu apakah berbarengan atau berangsur-angsur satu sama lain saling menyatu? Itu kejadiannya wallahu alam bisawab. Kemudian apakah memang matahari terbit dari ufuk barat ya? Nah, dari ufuk barat itu berbarengan dengan munculnya dabah, berbarengan dengan munculnya Dajjal. Nah, itu sudah merupakan tanda-tanda kiamat. Itu kaitannya dengan apa Pak? Dajjal. Satu. Kedua, menurut satu riwayat memang kan Dajjal ini akan datang pada akhir zaman. Gitu Pak ya. Kemudian akan ditumpas oleh siapa Pak? Imam Mahdi. Itu kan dalam satu riwayat akan ditumpas oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi ini siapa? Nabi Isa alaihissalam yang turun dari mana? Langit untuk menumpas Dajjal. Kemudian Dajjal ini tertumpas, semuanya orang menjadi seorang soleh. Kemudian terjadi lagi angkara murka, maka terjadilah kiamat. Batas waktu kiamat Bapak sudah kemarin dibahas ya. Awal kiamat, kapan awal kiamat? Itulah yang akan terjadi setelah angkara murka, sehingga akan terjadi selama 40 hari 40 malam matahari tidak terbenam. Itu kaitannya dengan apa Pak? Akhir zaman. Kemudian tanda akhir zaman itu kan Bapak sudah tahu lah. Islam hanya namanya saja, gitu kan ya. Kemudian Al-Quran hanya lembarannya saja. Kan perlu pemaknaan juga Pak. Apakah Al-Quran ini hanya lembarannya saja? Mungkin Al-Qurannya ada, tapi orang Muslim sudah tidak mau membaca. Itu tanda-tanda akhir zaman. Kemudian yang paling fatal Pak, di antara tanda akhir zaman itu adalah tatkala seseorang mau bersedekah tidak ada yang mau menerima sedekah, padahal mau bersedekah emas. Coba bayangkan. Kira-kira Bapak kalau sekarang ada yang bersedekah emas mau diterima nggak Pak? Pasti. Masih. Gitu
maksudnya bujung-bujung emas gitu ya. Nah, nanti mah akan datang satu masa, satu zaman, itu sudah tandanya kiamat. Seseorang bersedekah dengan emas, tapi tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Nah, itu makanya bersedekahlah dari sekarang, sebelum nanti akhir zaman tidak mau orang yang menerima sedekah. Itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Itu Pak, saya kira semoga tidak puas. Kita lanjutkan Pak hadisnya. Akhirnya udah langkung waktu senang. Sebentar aja Pak ya, kita selesaikan. Salat berjamaah. Salatul rajuli, salatnya seorang laki-laki fi jamaatin dalam berjamaah, tazidu, bertambah ala salatihi daripada salatnya wahdah sendiri, khamsan wa isyrina darajatan, 25 derajat. Faida shallaha bi ardin palatin, jika dia salat bi ardin palatin, di tempat yang terbentang luas, fa'atamma sempurna wudunya, wa ruku'a dan rukunya, wa sujud dan sujudnya, balagot salatu, maka sampai salatnya khamsina darajat, 25 derajat. Pertama. Kedua, man adrokal jama'ata arba'ina yauman, barang siapa yang sholat berjamaah arba'ina yauman, 40 hari tanpa terputus Pak ya, zuhur, asar, maghrib, isya, selama berapa hari? 40 hari. Kataballahu lahu barokatan minan nar, maka Allah akan mencatat baginya bebas dari api neraka, wa barokatan minan nifaq, dan akan terlepas dari sifat munafik. Jika sholat berjamaah berapa hari? Arba'ina yauman. Ada yang mengatakan dalam hadis lain, jika seseorang sholat berjamaah selama 40 hari, maka derajatnya sama telah melaksanakan ibadah haji dan umroh, katanya, tanpa terputus Pak. Arba'ina yauman. Nah di sini dikatakan juga hadisnya akan dicatat oleh Allah terbebas dari api neraka dan tercatat dari sifat munafik. Arba'ina yauman. Alhamdulillah kita sudah lebih banyak dari arba'ina yauman. Semoga istiqomah dalam berjamaah Pak. Waqala man shallal bardain, barang siapa yang sholat bardain berjamaah, bardain 2 waktu yang dingin, dakhalal jannata bighairi hisab, maka akan masuk surga tanpa